الحمد لله على إحسانه وشكر له على توفيقه وامتنانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه أما بعد فإخواني في الدين وأخواتي في الله kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita sekalian. InsyaAllah ta'ala kita akan melanjutkan pembahasan kitab Fadlul Islam, keutamaan agama Islam, yang disusun oleh Syekhul Islam Al-Mujahidul Mujaddid Al-Imamul Allamah Al-Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Kita masih di bab yang pertama, bab yang menjelaskan tentang keutamaan agama Islam dan keistimewaan umat Islam. Karena Islam adalah agama yang istimewa, maka para pemeluknya, yaitu umat Islam, tentu akan mendapatkan keistimewaan itu. Di pertemuan yang lalu telah kita bahas 3 dalil yang pertama dari Al-Quranul Karim. Maka berikutnya kita akan memasuki dalil yang keempat dari hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Penulis rahimahullah menyebutkan, wa fis sahih an Ibni Umar radhiyallahu ta'ala anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, dan di dalam as-sahih dari sahabat yang mulia Abdullah bin Umar, semoga Allah meridhai beliau dan ayahnya, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Mathalukum wa mathalu ahlil kitabain kamathali rajulin istajara ujara." Perumpamaan kalian dan perumpamaan golongan ahlul kitab, Yahudi dan Nasrani, bagaikan seseorang yang mengupah para pekerja, yang memperkerjakan orang-orang dan mengupah mereka. Faqal, maka orang itu pun berkata, man ya'malu li amalan min gudwatin ila nisfin nahar ala qiratin, siapa di antara kalian yang mau bekerja untukku mulai dari pagi hari sampai tengah hari, maka saya akan berikan 1 qirat, gajinya 1 qirat. Fa'amilatil yahud, maka orang-orang Yahudi pun melakukannya. Mereka bekerja dari pagi sampai tengah hari dengan upah 1 qirat. Thumma qal, kemudian dia berkata lagi, man ya'malu li min nisfin nahar ila salatil asri ala qirat,
siapakah yang mau bekerja untukku mulai dari tengah hari sampai sholat asar, akan saya upah 1 kirot juga. Fa'amilatin nasara, maka orang-orang Nasrani pun melakukannya. Orang-orang Nasrani bekerja dari tengah hari sampai sholat asar dan mendapatkan upah 1 kirot. Thumma qala, kemudian dia berkata lagi, man ya'malu li min sholatil asri ila an taghiba syams ala qirataini. Siapakah yang mau bekerja untukku mulai dari sholat asar sampai terbenam matahari, sampai masuk waktu maghrib, maka aku akan mengupahnya sebanyak 2 kirot. Fa antum hum, maka kata Nabi SAW, kalianlah wahai umat Islam yang bekerja mulai dari waktu asar sampai waktu maghrib dan mendapatkan upah 2 kirot. Faghadibatil yahudu wan nasara, maka orang-orang Yahudi dan Nasrani pun marah. Orang-orang Yahudi dan Nasrani pun marah karena mereka bekerja dengan waktu lebih lama dan dengan upah lebih sedikit. Wa qalu, mereka pun mengatakan, mereka protes. Malana aktsara amalan wa aqalla ajran, mengapa kita yang lebih banyak kerjanya, lebih banyak waktunya, namun lebih sedikit upahnya? Qala, maka orang itu pun menjawab, hal naqastukum min ajrikum syai'an, apakah aku mengurangi upah kalian sedikit pun? Qalu la, mereka menjawab tidak. Upah kami sudah dibayar dengan sempurna, tidak dikurangi, tidak dizolimi. Qala, maka orang itu pun mengatakan, dzalika fadli utihi man asya. Itulah keutamaan yang aku berikan kepada siapa yang aku kehendaki. Inilah jemaah sekalian, dalil yang keempat yang menjelaskan kepada kita keutamaan agama Islam dan umat Islam. Hadis ini kata Syekh di dalam As-Sahih, maksudnya dalam Sahih Al-Bukhari. Hadis ini terdapat dalam Sahih Al-Bukhari. Di dalam hadis yang mulia ini ada penjelasan kepada kita tentang keutamaan agama Islam dan keutamaan umat Islam, yaitu Allah memberikan kepada umat Islam pahala yang melimpah walaupun dengan amal yang sedikit. Pahala yang melimpah walaupun dengan amal yang sedikit. Inilah keistimewaan umat Islam yang sangat agung. Allah Subhanahu wa ta'ala mencurahkan rahmatnya, balasannya lebih besar terhadap umat Islam daripada umat-umat terdahulu. Karena Allah melakukan apa yang Dia kehendaki dan Dia lebih mengetahui siapa yang pantas dilipat gandakan amalannya. Oleh karena itu, kita sebagai umat Islam harus bersyukur. Apalagi jika dibandingkan umat-umat terdahulu, dari segi fisik, kita umat Islam itu sudah jauh berkurang. Umat-umat terdahulu
fisik mereka sangat besar, ditambah umur mereka panjang. Bayangkan saja Nabi Nuh alaihi salam berdakwah pada kaumnya 950 tahun. Jadi umat-umat terdahulu secara fisik mereka lebih kuat daripada umat-umat belakangan, dan secara umur mereka juga jauh lebih panjang. Jadi kalau mereka ahli ibadah, ibadahnya sangat banyak. Sementara kita umat Islam secara fisik lebih lemah, kemudian umur kita pun lebih sedikit. Rasulullah SAW mengabarkan umur umat beliau kebanyakan 60-70 tahun saja. Kalau lewat daripada itu nggak banyak. Yang lewat daripada umur 70 tahun tidak banyak. Tapi Allah yang Maha Penyayang menganugerahkan kepada kita pahala yang melimpah melebihi umat-umat terdahulu. Ini karena anugerah Allah, ini karena kasih sayang Allah. Dan juga karena kasih sayang Allah kepada Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad SAW, maka Allah anugerahkan kepada umat beliau melebihi umat-umat terdahulu. Ini secara umum. Belum lagi waktu-waktu khusus. Allah lipat gandakan amal ibadah kita. Seperti di bulan Ramadan, di 10 hari terakhir Ramadan, di 10 malamnya, begitu pula di 10 awal Dzulhijjah, begitu pula di bulan-bulan haram, di hari Jumat, di sepertiga malam yang terakhir. Ini tambahan anugerah yang Allah berikan kepada umat Islam. Waktu-waktu khusus yang pahala di saat itu lebih berlimpah, agar kita lebih semangat. Begitu pula tempat-tempat khusus, contohnya di masjid, terutama Masjidil Haram, Masjid Nabawi, dan Masjidil Aqsa. Satu solat di Masjidil Haram seperti 100.000 solat di masjid lain. Satu solat di Masjid Nabawi seperti 1.000 solat di masjid lain. Satu solat di Masjidil Aqsa seperti 500 solat di masjid lain. Begitu pula di majelis-majelis ilmu. Allah curahkan rahmatnya, ampunannya lebih luas di majelis ilmu. Makanya kita kalau hadir majelis ilmu itu nikmat yang sangat besar, yang harus kita syukuri. Oleh karena itu kita serius dalam menyimak ayat-ayat dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian hadis ini juga mengingatkan kita sifat hasad Yahudi dan Nasrani dan kebodohan mereka. Sifat hasad Yahudi dan Nasrani dan kebodohan mereka. Pertama, mereka hasad. Kenapa Allah memberikan kepada umat Islam pahalanya lebih besar? Kenapa Allah menganugerahkan kepada umat Islam banyak keistimewaan yang tidak diberikan kepada mereka? Padahal Allah pun tidak pernah menzolimi mereka. Tapi mereka hasad terhadap nikmat yang Allah berikan kepada orang lain. Oleh karena itu sifat hasad sangat tercela. Sifat hasad itu sangat tercela. Kalau ada saudara kita Allah berikan nikmat, mungkin dia lebih kaya daripada kita, atau lebih berilmu daripada kita. Kalau kita hasad kepadanya, maka kita menyerupai Yahudi dan Nasrani. Dan juga orang yang hasad itu seakan dia lebih tahu daripada Allah dalam menakdirkan. Allah memberikan kepada kita rezeki itu kan sesuai takdir Allah. Kalau kita hasad kepada seseorang, seakan kita ingin memprotes Allah terhadap takdir yang Allah tetapkan. Maka ini sifat yang sangat tercela. Dan jemaah sekalian, sampai tingkat hasad orang-orang Yahudi dan Nasrani itu, mereka ingin
umat Islam menjadi murtad. Allah ingatkan ini dalam banyak ayat, di antaranya dalam surat Al-Baqarah ayat 109. Wadda katsirun min ahlil kitabi law yaruddunakum min ba'di imanikum kuffaran hasadan min indi anfusihim min ba'di ma tabayyana lahumul haq. Banyak orang-orang ahlul kitab itu sangat ingin andai mereka bisa mengembalikan kalian kepada kekafiran setelah kalian beriman, karena hasad yang ada dalam diri-diri mereka setelah jelas kebenaran bagi mereka. Di ayat yang lain Allah mengatakan wala yazaluna yuqatilunakum hatta yaruddukum an dinikum in istata'u. Mereka tidak akan berhenti memerangi kamu sampai mereka berhasil memurtadkan kamu semampu mereka. Jadi ini luar biasa dahsyatnya sifat hasad, sampai menginginkan nikmat yang ada pada orang lain itu hilang. Ini yang diinginkan oleh golongan orang-orang kafir terhadap umat Islam. Ini yang Allah ingatkan dalam Al-Quran. Al-Quran lebih pantas kita imani daripada kata-kata manis mereka. Kemudian jemaah sekalian, ini juga kebodohan. Kenapa? Karena kalau mereka pingin nikmat seperti umat Islam, mudah saja sebenarnya. Masuk Islam. Masuk Islam kalau mau dapat nikmat seperti umat Islam. Tapi karena kebodohan mereka, yang mereka inginkan malah tetap kafir dan ingin umat Islam menjadi kafir. Jadi hadis ini mengingatkan kita sifat hasad dan kebodohan golongan ahlul kitab, dan juga memberi pelajaran penting kepada kita, Allah tidak menzolimi hamba-hambanya sedikit pun. Sebagaimana juga di surat Al-Kahfi ayat ke-49, Allah menegaskan wala yadhlimu rabbuka ahada. Rabbmu tidak menzolimi seorang pun. Kita masuk dalil yang berikutnya, dalil yang ke-5. Wa fihi, dan di dalam as-sahih aidan an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kata Syekh, juga di dalam as-sahih, yaitu sahih Muslim, dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, adallallahu 'anil jum'ati man kana qablana. Allah menyesatkan umat terdahulu dari hari Jumat. Fakana lil yahud yaumus sabt. Maka orang-orang Yahudi pun mendapatkan hari Sabtu, hari spesial mereka. Wan nasara yaumul ahad. Sedangkan orang-orang Nasrani hari Ahad. Faja'allahu bina fahadana liyaumil jum'ah. Maka Allah mendatangkan kita umat Islam, kemudian Allah berikan hidayah untuk mendapatkan hari Jumat sebagai hari yang spesial bagi umat Islam. Wa kadzalika hum taba'un lana yaumal qiyamah. Demikian pula mereka akan mengikuti kita di hari kiamat. Nahnul akhiruna min ahli dunya wal awwaluna yaumal qiyamah. Kita adalah umat terakhir dari kalangan penduduk dunia, namun kita adalah umat yang pertama
di hari kiamat. Maksudnya yang pertama akan dihisab dan yang pertama masuk surga. Inilah jemaah sekalian dalil yang kelima, hadis yang menjelaskan tentang keutamaan Islam dan umat Islam. Di dalam hadis yang mulia ini kita bisa memetik 3 keistimewaan umat Islam. Minimalnya 3 keistimewaan umat Islam. Yang pertama, Rasulullah SAW mengabarkan kepada kita umat Islam adalah umat yang diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini umat manusia sangat banyak. Yang diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala hanya umat Islam. Sedangkan selain umat Islam tidak diberikan hidayah. Bahkan mereka yang paling sesat. Sebagaimana juga di surat An-Nisa ayat 116 Allah ingatkan, Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha wa may yusyrik billahi faqad dhalla dhalalan ba'ida. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik dan akan mengampuni dosa selain syirik bagi siapa yang Dia kehendaki. Dan barang siapa yang mempersekutukan Allah, maka sungguh dia telah tersesat dengan kesesatan yang jauh. Kesesatan yang jauh artinya tidak dapat hidayah sedikit pun untuk orang-orang yang menyembah atau menuhankan selain Allah atau beragama dengan selain Islam. Maka hanya umat Islam yang Allah berikan hidayah. Walaupun hidayah bagi umat Islam itu juga bertingkat-tingkat. Hidayah untuk para nabi dan rasul adalah yang paling tinggi. Dan seterusnya. Semakin banyak amalan agama Islam yang kita amalkan, itu menunjukkan semakin banyak hidayah Allah berikan kepada kita. Tapi semua umat Islam adalah umat yang telah mendapatkan hidayah, yaitu hidayah untuk menjadi muslim. Untuk menjadi seorang muslim. Namun kita masih terus membutuhkan hidayah untuk mengamalkan semua ajaran-ajaran yang ada dalam Islam. Begitu pula kita membutuhkan hidayah untuk istiqamah dalam ketaatan sampai kita berpisah dengan hidup ini. Keutamaan umat Islam yang kedua dalam hadis yang mulia ini adalah Allah memilihkan untuk umat Islam hari Jumat. Dan hari Jumat adalah Sayyidul Ayyam, hari yang paling mulia, yang paling Allah cintai, yang amal kebaikan lebih berlipat ganda. Karena hari Jumat adalah hari yang terbaik, maka Allah pilihkan itu untuk umat Islam. Tidak Allah berikan kepada Yahudi dan Nasrani. Maka ini menunjukkan kepada kita keistimewaan umat Islam. Keistimewaan yang ketiga dalam hadis ini adalah umat Islam adalah umat yang pertama di hari kiamat. Walaupun di dunia umat Islam adalah umat terakhir. Umat Islam adalah umat terakhir, tapi di hari kiamat adalah umat yang pertama. Maksudnya yang pertama akan dihisab dan yang pertama masuk surga. Sebagaimana Nabi kita yang mulia Nabi Muhammad SAW adalah orang yang memberi syafaat kepada seluruh manusia yang berhak masuk surga agar masuk surga. Ini menunjukkan kepada kita keistimewaan umat Islam. Dalil yang berikutnya, wafihi, juga di dalam As-Sahih, yaitu Sahih Al-Bukhari ta'liqan secara muallaq, yaitu Imam Al-Bukhari tidak menyebutkan sanadnya.
namun beliau sebutkan sanadnya secara bersambung dalam kitab beliau Al-Adabul Mufrad. Sedangkan di dalam sahih beliau tidak disebutkan sanadnya karena tidak memenuhi standar sahih Al-Bukhari. Namun hadis ini sahih, terdapat dalam kitab Al-Adabul Mufrad. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, ahabbud din ilallahi al-hanifiyatus samhah. Agama yang paling Allah cintai adalah al-hanifiyatus samhah, yang mentauhidkan Allah, tidak melakukan syirik sedikit pun, serta as-samhah, agama yang mudah. Jemaah sekalian, di dalam hadis ini kita bisa memetik 3 keistimewaan agama Islam yang akan didapatkan oleh umat Islam. Yang pertama, Rasulullah SAW mengabarkan dalam hadis ini, agama Islam adalah agama yang paling Allah cintai. Agama Islam adalah agama yang paling Allah cintai. Ini yang pertama. Yang kedua, agama Islam memiliki sifat al-hanifiyah. Al-hanifiyah itu maknanya memurnikan ibadah hanya untuk Allah semata-mata dan berpaling dari kesyirikan. Dan inilah yang dimiliki oleh umat Islam saja di masa sekarang. Tidak ada selain umat Islam yang mentauhidkan Allah. Tidak ada selain agama Islam yang mengajarkan tauhid. Oleh karena itu, semua agama selain Islam ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hanya Islam yang Allah ridhoi. Innad dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang Allah ridhoi hanyalah Islam. Wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala min wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa mencari selain Islam sebagai agama baginya, tidak akan diterima daripadanya, dan dia di akhirat kelak termasuk orang-orang yang merugi. Tinggal umat Islam saja. Memang Yahudi dan Nasrani dulu di antara mereka ada orang-orang yang menyembah hanya kepada Allah yang satu saja. Namun hari ini tidak ada lagi. Kalaupun ada, namun dia tidak masuk Islam, maka dia bukan lagi orang yang beriman. Dia bukan lagi orang yang beriman. Keutamaan yang ketiga, keutamaan umat Islam yang ketiga dalam hadis ini adalah as-samha. Islam adalah agama yang mudah. Ini adalah anugerah yang Allah berikan kepada umat Islam. Allah berikan kemudahan kepada kita. Di antaranya juga Allah tegaskan dalam surat Al-Baqarah ayat 185. Yuridullahu bikumul yusr wala yuridu bikumul usr. Allah menghendaki kemudahan bagi kalian dan tidak menghendaki kesukaran bagi kalian. Kemudian surat Al-Hajj ayat ke-78. Wa ma ja'ala 'alaikum fid dini min haraj. Allah tidak menjadikan atas kalian dalam agama ini satu kesempitan. Kemudian surat At-Taghabun ayat ke-16. Fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kamu kepada Allah sekemampuanmu. Kita nggak dibebani sesuatu yang kita nggak sanggup melakukannya. Sholat misalkan, kita nggak bisa berdiri, maka duduk. Nggak bisa duduk, maka berbaring. Tidak bisa mandi wajib atau berwudu, maka tayamum. Kalau kita dalam keadaan sangat berat, misalkan dalam perjalanan, maka sholat yang 4 rakaat
boleh diringkas menjadi 2. Begitu pula boleh dijamak, zuhur dijamak dengan asar, maghrib dijamak dengan isya. Boleh dilakukan di waktu awal atau di waktu akhir. Ini kemudahan-kemudahan yang Allah berikan kepada kita. Agama ini mudah. Agama ini mudah. Jadi salah besar kalau ada orang yang beranggapan agama ini mempersulit, mempersempit. Sampai ada yang mengatakan sedikit-sedikit haram. Padahal yang halal jauh lebih banyak. Cuma karena dia terlalu banyak melakukan yang haram, akhirnya sedikit-sedikit haram. Karena memang yang haram terlalu banyak dia lakukan. Lalu dia merasa agama ini berat. Padahal Allah berikan solusi yang halal itu jauh lebih banyak dan lebih berkah serta lebih mudah. Jadi jemaah sekalian, agama ini mudah. Tapi jangan dimudah-mudahkan, jangan diakal-akali untuk membenarkan satu perbuatan yang menyelisihi syariat, memudah-mudahkan. Juga sebaliknya, jangan dipersulit. Jangan dipersulit. Dalam hadis yang juga diriwayatkan Al-Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innad dina yusrun walan yushaddad din illa ghalabahu." Sesungguhnya agama itu mudah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan tidaklah agama itu diperberat kecuali agama itu akan mengalahkan orang yang memperberatnya. Maksudnya dia akan capek sendiri, mungkin karena itu juga dia menjadi futur atau jadi tidak suka dengan agama karena dia memberat-beratkan agama. Jadi jangan diperberat-beratkan agama, jangan pula dimudah-mudahkan sampai melampaui batas. Contoh, orang yang memperberat agama, orang yang menambah-nambah di dalam agama. Yang tidak Allah syariatkan, mereka tambah-tambah sendiri. Maka amalan mereka semakin banyak. Kalau semakin banyak dapat pahala, bagus. Tapi nggak dapat pahala, amalannya tertolak. Rasulullah SAW bersabda, "Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun." Barang siapa melakukan satu amalan, tidak ada padanya petunjuk dari kami, maka amalan tersebut tertolak. Walaupun disyariatkan, kalau berlebihan pun tidak boleh. Contoh jemaah sekalian, pernah di masjid Nabi SAW ada tali. Nabi masuk masjid, lihat ada tali terikat. Lalu beliau bertanya, ada apa tali ini? Maka orang-orang mengatakan itu milik Zainab. Dia melakukan ibadah, kalau dia sudah capek, ngantuk, maka dia berpegang di tali tersebut. Maka Nabi SAW mengatakan, "Hullu, lepaskan tali itu. Liyusalli ahadukum nasyatahu, fa idza fatara falyarkud." Silahkan seorang dari kalian sholat saat dia semangat. Kalau dia sudah capek, silahkan istirahat. Gak usah dia paksakan. Kalau dia sudah capek, dia sudah mengantuk, silahkan istirahat, tidak usah dipaksakan. Jadi seperti itu jemaah sekalian, beribadah sesuai dengan kemampuan kita. Kalau sudah capek, sudah ngantuk, beristirahatlah. Begitu pula tentang 3 orang yang menanyakan ibadah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu masing-masing ingin fokus ibadah karena ingin betul-betul mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai satu mengatakan, saya akan puasa terus, nggak akan berbuka. Satu lagi mengatakan, saya akan sholat malam terus, nggak akan tidur. Satu lagi berkata, saya akan fokus ibadah, nggak mau nikah. Maka Nabi SAW mendengar ucapan mereka, beliau pun mengatakan, saya puasa, saya juga berbuka.
Saya sholat malam, saya juga tidur. Dan saya menikahi wanita. Jadi untuk menjadi ahli ibadah nggak harus seperti itu. Biasa saja. Agama ini mudah. Lalu Nabi SAW mengingatkan, "Man raghiba an sunnati falaysa minni." Barang siapa tidak menyukai sunnahku, dia bukan bagian dari aku. Jemaah sekalian, tersisa dua ucapan ulama. Kita sebutkan secara ringkas. Dua ucapan atau dua athar sahabat. Penulis rahimahullah menyebutkan, wa an Ubay bin Ka'b radhiyallahu anhu qala, dari sahabat yang mulia Ubay bin Ka'ab, semoga Allah meridhoi beliau, ia berkata, "Alaikum bisabil was sunnah." Hendaklah kalian berpegang teguh dengan jalan Islam dan sunnah. Jalan Islam maksudnya adalah tauhid, sunnah artinya cara kita beribadah sesuai petunjuk Nabi Muhammad SAW, dan semua keyakinan kita juga harus sesuai petunjuk beliau. Fa innahu laisa min abdin ala sabilin wa sunnatin dzakarallah fafadat aynahu min khasyatillah fatamassahu an-nar. Karena sesungguhnya tidak ada seorang hamba yang berada di atas tauhid dan sunnah, lalu dia berzikir kepada Allah, kemudian matanya mencucurkan air mata karena takut kepada Allah, lalu kemudian dia akan disentuh oleh api neraka. Maksudnya dia pasti akan selamat dari api neraka apabila dia berada di atas tauhid dan sunnah dan dia berzikir kepada Allah sampai menangis karena takut kepada Allah. Dan jemaah sekalian, ini juga seperti yang disebutkan oleh Nabi SAW tentang 7 golongan yang akan mendapatkan naungan Allah di hari kiamat. Salah satunya adalah wa rajulun dzakarallaha khaliyan fafadat aynahu. Seseorang yang mengingat Allah, berzikir kepada Allah dalam keadaan bersendirian, lalu dia pun menangis. Apakah menangis karena takut kepada Allah atau karena mengharapkan rahmat Allah? Walaysa min abdin ala sabilin wa sunnatin dzakara rahman faksha'arra jilduhu min makhafatillah illa kana kamathali syajaratin yabisa waraquha fabainama hiya kadzalik id asabatha rih fatahata waraquha illa tahatat anhu dhunubuhu. Dan tidaklah seorang hamba yang berada di atas tauhid dan sunnah, yang berzikir kepada Allah yang maha penyayang, kemudian merinding kulitnya karena takut kepada Allah, kecuali keadaan dia bagaikan sebuah pohon yang kering daun-daunnya, kemudian ditiup oleh angin, maka daun-daunnya pun berguguran, begitu pula dosa-dosanya berguguran seperti daun-daun kering yang berguguran dari pohon itu. Kama tahata an hadhihi syajarah waraquha. Wa inna iktisadan fi sunnatin khairun min ijtihadin fi khilafi sabilin wa sunnatin. Dan sesungguhnya kata beliau, sederhana, sedikit di dalam sunnah itu lebih baik daripada semangat banyak ibadah yang menyelisihi jalan Islam, menyelisihi tauhid dan sunnah. Jadi jemaah sekalian, di sini beliau ingin menjelaskan kepada kita, untuk mendapatkan keistimewaan umat Islam, maka syarat utamanya adalah berpegang teguh dengan tauhid dan sunnah. Itu syaratnya. Nggak ada gunanya kita banyak ibadah tapi masih melakukan syirik, atau banyak ibadah tapi tidak sesuai petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi athar ini menjelaskan kepada kita keistimewaan sebagai umat Islam tidak akan kita dapatkan kecuali kita berpegang teguh dengan tauhid dan sunnah. Dalil yang terakhir dalam bab ini, sebuah athar
Wa an Abi Darda radhiyallahu anhu, dari sahabat yang mulia Abu Darda, semoga Allah meridhai beliau. Qala, beliau mengatakan, ya habbaza naumul aqyas wa iftaruhum kaifa yakbununa sahral hamqa wa saumahum. Kata beliau, aduhai, tidurnya orang-orang yang cerdas dan berbuka puasa mereka atau mereka tidak puasa, bagaimana bisa mereka mengalahkan sahurnya atau begadangnya orang-orang bodoh dan puasa mereka? Maksudnya jemaah sekalian, orang yang mendalami ilmu agama, tidur mereka di atas ketaatan. Walaupun mereka tidak berpuasa, tapi mereka di atas ketaatan. Adanya akidah yang benar di hati mereka, itu sudah ketaatan yang besar. Maka kata beliau, tidurnya mereka masih lebih baik daripada orang-orang bodoh yang begadang untuk ibadah dan berpuasa. Artinya jemaah sekalian, ibadah hati yang didasarkan dengan ilmu itu lebih penting daripada ibadah fisik. Sama dengan dalil sebelumnya. Beribadah di atas tauhid dan sunnah, itu yang diinginkan. Artinya, kualitasnya, bukan sekedar kuantitasnya. Kemudian kata beliau, wa mithqalu dzarratin min birrin ma'a taqwa wa yaqinin a'zam wa afdal wa arjah min ibadatil muqtarrin. Kebaikan sebesar dzarrah, sebesar semut yang paling kecil, bersama dengan ketakwaan dan keyakinan, itu lebih agung, lebih afdal, lebih baik daripada ibadahnya orang-orang yang tertipu. Orang-orang yang tertipu maksudnya mereka yang rajin ibadah, tapi ibadahnya tidak dibangun di atas dasar akidah yang benar dan tidak sesuai petunjuk Nabi Muhammad SAW. Jadi, orang yang punya ketakwaan kepada Allah dan keyakinan yang benar, walaupun ibadahnya sedikit, pahalanya lebih besar daripada orang yang ibadahnya banyak tapi tidak dibangun di atas akidah yang benar atau amalannya tidak sesuai petunjuk Nabi Muhammad SAW. Contoh jemaah sekalian, kaum Khawarij. Itu luar biasa. Kalau kita baca hadis-hadis tentang kaum Khawarij, maka kita pasti berdecak kagum terhadap ibadah mereka. Jangankan kita, para sahabat pun bisa mereka kalahkan ibadahnya dari segi kuantitas. Rasulullah SAW mengatakan kepada para sahabat, laisa qira'atukum ila qira'atihim bisyai'. Bacaan Quran kalian enggak ada apa-apanya dibandingkan bacaan Quran mereka. Wala salatukum ila salatihim bisyai'. Salat kalian juga tidak ada apa-apanya dibandingkan salat mereka. Wala siyamukum ila siyamihim bisyai'. Dan puasa kalian juga tidak ada apa-apanya dibandingkan puasa mereka. Dalam hadis yang lain kata Nabi SAW kepada para sahabat, tahkiruna salatakum ila salatihim wa siyamakum ila siyamihim. Kalian akan memandang remeh solat kalian kalau kalian bandingkan dengan solat mereka, dan kalian akan memandang remeh puasa kalian kalau kalian bandingkan dengan puasa mereka. Jadi jemaah sekalian, ini luar biasa. Khawarij mengalahkan sahabat dalam bacaan Al-Quran, solat dan puasa. Maksudnya solat di sini mereka rajin solat sunnah, rajin solat tahajud, rajin solat malam, rajin puasa sunnah. Kalau cuma solat wajib, puasa wajib, ya sama. Tapi mereka rajin solat sunnah, rajin puasa sunnah.
rajin baca Al-Quran, menghafal Al-Quran juga. Ini kaum Khawarij. Mengalahkan sahabat, tapi ingat, sahabat hanya bisa dikalahkan dari segi kuantitas saja. Adapun dari segi kualitas, tidak mungkin umat setelahnya bisa mengalahkan sahabat. Nggak mungkin. Nah, jemaah sekalian, bersamaan dengan itu Rasulullah SAW mengatakan tentang kaum Khawarij yang ahli ibadah itu. Kilabun nar syarru qatla tahta adimis sama. Mereka adalah anjing-anjing neraka. Seburuk-buruknya bangkai yang terbunuh di bawah kolong langit. Padahal ahli ibadah, rajin ibadah, dan seruan mereka adalah seruan yang Islami. Inil hukmu illa lillah. Tidaklah hukum itu kecuali milik Allah. Tapi sahabat ketika itu tidak tertipu. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu mengatakan, kalimatu haqqin urida bihal batil. Itu kalimatnya benar, tapi yang diinginkan adalah kebatilan. Kalimatnya benar, seruannya benar, ayo tegakkan syariat, tegakkan khilafah. Seruannya benar, tapi yang diinginkan dengan itu adalah kebatilan. Jangan tertipu dengan penampilan, dengan seruan-seruan, dengan slogan-slogan. Tapi lihat apa hakikatnya. Apakah mengikuti sunnah atau tidak? Berpegang teguh dengan tauhid atau tidak? Jadi hati-hati jemaah sekalian. Ini ahli ibadah. Luar biasa. Kenapa? Nilai ibadah mereka seakan tidak berharga. Padahal mereka ahli ibadah. Karena mereka menyelisihi jalan Rasulullah SAW. Padahal jemaah sekalian, kaum Khawarij ketika itu, kesesatan mereka, bid'ah mereka masih bisa dihitung dengan 3 jari saja. Dengan 3 jari saja. Pertama, mengkafirkan umat Islam yang melakukan dosa besar. Bukan mengkafirkan umat Islam yang ahli ibadah, bukan. Mereka kafirkan umat Islam pelaku dosa besar. Padahal itu bukan dosa kekafiran. Ini kesalahan mereka, yang pertama. Yang kedua, menghalalkan darah kaum muslimin. Memang ada yang sampai membunuh, tapi umumnya nggak sampai membunuh. Cuma dalam hatinya, orang ini halal darahnya, boleh dibunuh. Yang ketiga, memberontak terhadap pemerintah kaum muslimin yang mereka anggap zalim. Kalau mereka anggap adil, mereka nggak memberontak. Yang mereka anggap zalim, padahal masih muslim, maka mereka akan berusaha melengsarkannya. Dan ini dilarang keras oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kesalahan mereka, penyimpangan mereka, bid'ah mereka bisa dihitung dengan 3 jari saja. Bagaimana dengan zaman sekarang? Banyak orang rajin ibadah, ibadahnya full bid'ah. Bahkan sampai pada tingkat kesyirikan dan kekufuran. Makanya kita pun paham apa yang dimaksud oleh Abu Darda radhiyallahu anhu. Tidurnya orang yang berilmu lebih baik daripada sholat malam orang bodoh. Maksudnya bodoh di sini nggak belajar agama, nggak mengetahui akidah yang benar, tauhid dan petunjuk-petunjuk Nabi Muhammad SAW. Sedikit kebaikan orang yang bertakwa dan memiliki keyakinan yang benar, kata Abu Darda, a'zam, lebih agung, wa afdal, lebih mulia, wa arjah, dan lebih baik min ibadatil muqtarrin, dari ibadahnya orang-orang yang tertipu. Tertipu dengan apa maksudnya jemaah sekalian? Dengan banyaknya ibadah mereka, kuantitas ibadah mereka. Itu yang terjadi pada kaum Khawarij. Tertipu dengan banyaknya ibadah mereka. Walhamdulillah, kita sudah selesai dari bab yang pertama dalam kitab Fadlul Islam. Mungkin ada pertanyaan, saya persilakan. Ya Ustadz, ini ada pertanyaan yang masuk Ustadz dari jamaah via Zoom. Kita bacakan ya Ustadz. Ustadz, sebagai umatnya terakhir, di mana Islam sangat dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yang diberi banyak kemudahan dalam beribadah dan mendapatkan pahala, umat yang diberikan hidayah hari Jumat dan adalah hari yang berkah dan lain-lain.
apakah sebagai umat terakhir ini kita diberikan ujian yang lebih berat Ustadz daripada umat-umat sebelumnya? Baik. Jadi pertanyaannya, karena kita umat yang mulia, apakah ujian yang menimpa kita lebih berat daripada umat-umat sebelumnya? Jawabannya tidak. Justru lebih mudah. Dan keringanan yang Allah berikan kepada kita pun lebih besar. Lihat saja Ashabul Ukhdud, umat terdahulu. Bagaimana ujiannya? Kan luar biasa itu. Raja yang zalim membuat parit besar, kemudian dia menyalakan api yang besar di parit itu. Kemudian semua orang yang beriman dan tidak mau murtad dihukum, dilempar ke dalam api itu. Tapi Allah tidak berikan keringanan kepada mereka untuk melakukan kekafiran. Mereka harus melompat kalau mau mempertahankan keimanan. Sampai ada seorang ibu yang menggendong anaknya, ragu-ragu karena kasihan kepada anaknya. Maka Allah jadikan anaknya bisa berbicara. Wahai ibu, bersabarlah, karena engkau berada di atas kebenaran. Ibunya pun melompat bersama anaknya ke dalam api. Ujian kita, insya Allah nggak sampai seperti itu ya. Itu luar biasa. Ujiannya masuk ke dalam api. Terbakar hidup-hidup. Itu kematian yang paling tragis. Tapi bagi umat Islam, seandainya menghadapi kondisi seperti itu, Allah berikan keringanan. Allah berikan keringanan. Boleh melakukan kekafiran secara zahir, tapi hati tetap mengingkari. Sebagaimana di surat An-Nahl kata Allah, illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnum bil iman. Kecuali orang yang dipaksa untuk melakukan kekafiran, dia pun melakukannya, tapi hatinya tetap beriman. Kalau hatinya menyetujui, maka dia kafir. Karena hati tidak mungkin dipaksa. Jadi, keringanan ini Allah tidak berikan kepada umat terdahulu. Dan juga Allah mengatakan, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan membebani seseorang kecuali sesuai dengan kesanggupannya. Jadi, termasuk kasih sayang Allah kepada kita, ujian yang menimpa kita sesungguhnya lebih ringan. Karena juga apalagi kita umat sekarang sesuai dengan kadar keimanan kita. Rasulullah SAW dan para sahabat adalah yang paling kuat imannya pada umat ini. Maka ujian mereka pun yang paling berat. Namun kita di masa sekarang iman kita lemah, maka Allah berikan kita ujian sesuai dengan kadar keimanan kita. Oleh karena itu jangan sekali-kali seseorang menganggap saya dapat ujian yang tidak bisa saya hadapi. Itu tidak mungkin. Allah tidak membebani seseorang sesuatu yang tidak bisa dia pikul. Wallahu a'lam. Baik Ustadz, selanjutnya Ustadz pertanyaan dari jamaah. Ustadz, apakah dalam setiap ruku dan sujud salat fardu dan salat sunnah dapat membaca dan mengucapkan dalam hati ini doa Ustadz. Jadi doanya diucapkan pada saat ruku dan sujud pada sholat fardu dan sholat sunnah, terutama pada sholat tahajud nih Ustadz. Apakah doa ketika ruku dan sujud lebih baik diucapkan gitu dalam hati ya daripada doa setelah sholat, setelah selesai sholat maksudnya Ustadz? Baik. Tempat berdoa dalam sholat itu dua. Dalam sujud dan sebelum salam setelah tasyahud. Bukan dalam ruku. Tapi dalam sujud, sebelum salam setelah tasyahud, dan sebelum salam setelah tasyahud. Setelah kita membaca zikir yang disyariatkan dalam sujud, setelah itu kita memperbanyak doa, tidak masalah. Rasulullah SAW bersabda, aqrabu ma yakunul abdu min rabbih wa huwa sajidun fa'akthirud du'a. Saat terdekat seorang hamba dengan Allah adalah ketika hamba itu sedang bersujud. Maka perbanyaklah doa.
Tapi kalau kita sholat berjamaah tentu harus ikut imam. Jangan kita lama-lama berdoa, imam sudah bangkit dari sujud. Dan sujud di sini pun nggak khusus sujud terakhir. Bisa di sujud mana saja. Tidak khusus sujud terakhir. Tempat yang kedua, setelah tasyahud sebelum salam. Sudah selesai semua bacaan tasyahud, sebelum salam kita berdoa. Dan boleh dengan doa yang bebas. Karena Nabi SAW mengatakan, "Falyad'u bima syaa." Hendaklah dia berdoa sesuai kehendaknya. Jadi tidak masalah. Nah, apakah di dalam hati atau diucapkan? Pada dasarnya lafaz-lafaz itu diucapkan. Bacaan-bacaan sholat termasuk doa yang kita baca pada dasarnya diucapkan. Namun boleh saja dibaca dalam hati. Kecuali lafaz sholatnya nggak bisa dibaca dalam hati, harus diucapkan. Tapi doa yang bersifat bebas tidak masalah insyaallah ta'ala. Bahkan sebagian ulama seperti Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah mengatakan, andai dia tidak bisa berbahasa Arab, boleh dia baca dengan bahasa Indonesia dan tidak masalah dia ucapkan. Kalau dia membaca doa tambahan. Tapi zikir sholat, bacaan sholat itu nggak boleh dirubah bahasanya. Nggak boleh kita baca terjemahannya. Allahu Akbar kita ganti Allah Maha Besar. Nggak boleh. Namun doa tambahan dalam sujud setelah kita membaca zikir yang disyariatkan, maka tidak mengapa dengan bahasa Indonesia dan tidak mengapa dengan diucapkan. Iya. Wallahu a'lam. Ustaz, selanjutnya nih Ustaz. Apakah ada amalan ringan namun berpahala besar nih Ustaz? Sangat banyak. Amalan ringan berpahala besar sangat banyak. Dan amalan yang paling mudah dan paling besar pahalanya adalah tauhid. Keyakinan terhadap tauhid. Keyakinan terhadap tauhid terdiri dari dua bagian. Pertama, meyakini semua yang disembah selain Allah batil, salah, tidak benar. Yang kedua, meyakini hanya Allah yang berhak disembah. Cuma yakin dalam hati, mudah sekali kan? Nggak perlu wudu, nggak perlu tayamum, nggak perlu mandi wajib, nggak perlu bergerak. Begitu pula zikir tauhid, la ilaha illallah, tidak perlu menggerakkan lisan. Coba saja. La ilaha illallah adalah zikir yang tidak perlu menggerakkan lisan. Zikir yang paling afdal, yang paling mudah, la ilaha illallah, dan paling besar pahalanya. Nabi Nuh alaihissalam menasihati anaknya. Amuruka bila ilaha illallah. Aku perintahkan engkau selalu berpegang teguh dengan la ilaha illallah. Fa inna law anna samawati sab'a wal aradina sab'a fi kiffatin wa la ilaha illallah fi kiffatin rajahat bihinna la ilaha illallah. Andaikan langit yang 7 dan bumi yang 7 diletakkan di satu daun timbangan dan la ilaha illallah di daun timbangan yang lain, maka kalimat la ilaha illallah itu lebih berat. Artinya pahala la ilaha illallah sangat besar. Kalimat yang mudah diucapkan, tapi pahalanya sangat besar. Namun ingat, bukan hanya diucapkan, tapi diyakini kebenarannya, dipahami artinya, dan diamalkan dalam kehidupan. Diucapkan saja, tanpa dipahami, nggak ada gunanya. Tanpa diyakini kebenarannya, tidak ada gunanya. Tanpa diamalkan dalam kehidupan, tidak ada gunanya. Begitu pula sabda Nabi SAW, kalimatani khafifatani ala lisani thaqilatani fil mizani habibatani ila rahmani thaqilatani fil mizan. Dua kalimat ringan diucapkan, sangat dicintai oleh Allah yang Maha Penyayang, sangat berat dalam timbangan. Apa itu? Subhanallahi wa bihamdi subhanallahil azim. Ini contoh amalan yang ringan sekali. Subhanallahi wa bihamdi subhanallahil azim.
tapi sangat berat dalam timbangan kebaikan, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan sangat dicintai oleh Allah yang Maha Penyayang. Tapi ingat, bukan hanya diucapkan, kita tahu artinya, kita yakini kebenarannya, dan kita amalkan dalam hidup kita. Semua zikir-zikir adalah amalan yang mudah. Semua zikir-zikir adalah amalan yang mudah. Salat pun sebenarnya amalan yang mudah, kan? Coba jemaah sekalian, setiap satu salat mungkin paling lama 10 menit kita salat. Itu amalan yang mudah. Tapi pahalanya sangat besar. Bahkan salat 5 waktu adalah penentu semua amalan kita. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Awwalu ma yuhasabu bihil 'abdu yaumal qiyamah as-shalah. Idza salahat salaha sa'iru amalihi wa idza fasadat fasada sa'iru amalihi." Amalan yang pertama akan dihisab di hari kiamat adalah salat. Apabila salatnya baik, semua amalannya akan ikut menjadi baik. Apabila salatnya rusak, semua amalannya akan ikut menjadi rusak. Dan masih banyak lagi amalan-amalan yang ringan dan pahala melimpah. Dan intinya semua amalan bagi umat Islam Allah lipat gandakan pahalanya. Tapi ada waktu-waktu khusus, tempat-tempat khusus lebih besar lagi dilipat gandakan pahalanya. Seperti bulan Ramadan, insya Allah tidak lama lagi kita akan memasukinya, maka manfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk memperbanyak amal ibadah, terutama di 10 malam terakhir. Ada pertanyaan lain? Belum ada pertanyaan yang masuk nih Ustadz dari jamaah via Zoom. Kita kasih kesempatan untuk jamaah yang di masjid ya Ustadz. Silahkan kalau ada. Sepertinya nggak ada. Baik, kita cukupkan saja, semoga bermanfaat. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.